Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati insan SIG dimanapun Anda berada, Masya Allah luar biasa. Di bulan Ramadan ini betapa banyak hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Bagaimana kita cara melakukan, memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Contohlah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat dalam diri Rasulullah itu suri toladan yang baik buat kita. Jadi yang Allah maksudkan dalam ayat ini, kita yang mengaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya gerak geri kita, hidup kita, ibadah kita, rumah tangga kita, bekerja kita, contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Kita tahu Rasulullah SAW pertama beliau punya istri yang bernama Siti Khadijah. Dia seorang pengusaha yang luar biasa hebat. Dia seorang bos yang sangat hebat. Seorang yang sangat dihormati dan dikagumi. Rasulullah SAW adalah pegawai beliau. Setelah Siti Khadijah meninggal dunia, maka Rasul menikah dengan Siti Aisyah. Pada saat Rasulullah duduk termenung, Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau termenung? Apa karena engkau memikirkan tidak punya istri? Aku punya 2 anak perempuan, Asma dengan Aisyah. Silakan mana yang kau pilih," kata Abu Bakar. Rasul pun tidak menjawab, hanya dia berdiam, minta kepada Allah yang terbaik. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah, nikahilah Siti Aisyah, itulah yang terbaik untuk. Maka dengan perintah Allah ini Rasul pun menikahi Siti Aisyah. Apa keuntungannya? Apa penyebabnya? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah menikahi Siti Aisyah, putri daripada Abu Bakar, sahabat beliau? Karena kalau Rasulullah SAW menikahi Siti Aisyah, keuntungannya banyak. 1, Abu Bakar sahabat beliau. 2, Abu Bakar sangat care dengan Rasul, sangat membantu, sangat menolong, bahkan rela mengorbankan seluruh hartanya demi perjuangan agama Islam. Maka kalau seandainya Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah, Islam makin kuat, makin mantap, makin jaya. Karena apa? Didukung oleh sahabat yang menjadikan mertua beliau. Ini perintah Allah. Sementara maaf dalam tanda kutip, di masyarakat kita kadang-kadang banyak kaum laki-laki yang kalau menikah lagi dia bilang sunat Rasul. Tidak. Rasul alasannya karena memperkuat Islam. Karena perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh kepada umat Islam harus bagaimana mereka hidup. Tidak egois. Bukan karena nafsu yang Rasul kejar. Tapi perintah Allah untuk menguatkan Islam. Dan ternyata Siti Aisyah karena memang dia putri seorang Abu Bakar. Orang yang sangat kaya raya. Orang yang sangat berpengaruh. Luar biasa. Anak perempuan yang cantik, yang hormat sama orang tua, menyayangi suaminya. Anda lihat dalam sejarah bagaimana hebatnya Siti Aisyah. Dia dimanjakan oleh Rasulullah SAW sampai sejarah mengatakan suatu hari Siti Aisyah ini lomba lari dengan Rasulullah. Maka yang menang Siti Aisyah. Di lain kesempatan setelah tubuh Siti Aisyah gemuk, lomba lari lagi mereka. Yang menang Rasulullah. Rasul memanjakan istrinya yang bernama Siti Aisyah. Dia bilang, dulu engkau yang menang, sekarang aku yang menang. Kalau bahasa kita barangkali satu-satu ya. Anda lihat lagi.
yang namanya Siti Aisyah. Betapa dimanjakan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Suatu ketika ada orang-orang lagi bermain di sebelahnya masjid. Kita tahu yang namanya Masjid Nabawi itu nempel dengan rumah Rasulullah. Maka Rasul bilang, wahai Humairah, maukah engkau melihat orang-orang yang sedang bermain di sana? Siti Aisyah mengatakan, boleh ya Rasulullah, saya mau. Maka Rasul menundukkan tubuhnya, lalu dagu Siti Aisyah disimpan di pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lama Rasul bilang, sudah ya Humairah. Siti Aisyah mengatakan, belum ya Rasulullah. Nunduk lagi Rasulullah. Apa yang terjadi? Bukannya Siti Aisyah pengen lihat orang bermain, tapi dia mengatakan, saya senang sekali kalau orang-orang yang bermain, orang yang lewat melihat betapa mesranya saya dengan beliau. Itu yang ditunjukkan. Kita lihat lagi dalam sejarah. Siti Aisyah betapa sangat menyayangi, mencintai suaminya, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan suatu saat ketika ada orang bertamu ke rumah beliau, orang itu bangkit, lalu dia berbalik badannya keluar. Rasul menyatakan, Masya Allah, persis banget berdirinya kayak Khadijah. Ngebalikan tubuhnya persis kayak Siti Khadijah. Bahkan ucapannya pun, suaranya mirip dengan Siti Khadijah. Siti Aisyah marah. Kenapa? Cemburu. Maaf dalam tanda kutip. Beliau yang bernama Siti Aisyah, istri Rasul pun pernah cemburu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Artinya kita para perempuan, kalau suami Anda menyukai perempuan lain, rasa cemburu ada, itu normal dan sangat normal. Lalu dia keluar rumah, duduk di bawah pohon. Konon sejarah mengatakan daunnya langsung layu saking panas yang menggebu-gebu karena ada rasa cemburu. Namun Rasul menyadarkan boleh cemburu tapi tidak boleh berlebihan. Contoh yang lain lagi, ketika Nabi besar kita Muhammad SAW ada giliran di rumah Siti Aisyah dengan para sahabat berkumpul di situ, maka ada seorang pembantu Siti Jenab, istri Rasul yang lain, bawa makanan di piring. Maka Siti Aisyah marah, ditepak piring tadi, pecah, makanannya berantakan. Rasul mengatakan, tenang kalian wahai para sahabatku, ibu kalian sedang cemburu. Maka Rasul ngambil piring dari dapur, makanan dimasukin ke situ, piring yang pecah disimpan oleh beliau, ngambil piring yang utuh diberikan kepada pembantunya Zainab. Kembalikan kepada ibumu. Nah sekali lagi, cemburu boleh tapi tidak boleh cemburu buta. Namun kita lihat, bukan hanya itu sejarah beliau. Rasul suatu saat mengatakan, kalau kalian pengen belajar agama, belajar kepada Al-Humairah, Siti Aisyah. Artinya Siti Aisyah ini hebat, seorang ilmuwan yang sangat mumpuni. Kalau tidak ada Siti Aisyah, dari mana kita perempuan akan belajar agama? Karena separuh ilmu agama hadis Nabi disampaikan oleh Nabi besar kepada Siti Aisyah, dia menyampaikan kepada kita bagaimana berkeluarga, bagaimana berumah tangga, bagaimana mencari ilmu, bagaimana ngurusin tetangga, ngurusin masyarakat. Sampai-sampai Siti Aisyah suatu ketika ada orang minta-minta, seorang ibu bawa anak perempuan 2, Siti Aisyah memberikan korma 3 butir. Oleh ibu tadi yang satu diberikan kepada anak yang satu diberikan kepada anak yang satu lagi dia pegang. Ketika anak-anaknya menghabiskan korma yang 2 tadi, yang 1 korma dia belah, diberikan kepada anak yang seorang sebelah. Apa yang terjadi? Siti Aisyah berbicara kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ibu tadi berhak masuk surga karena dia mengurus anaknya dengan sangat baik. Pelajaran yang kita ambil dari sini, artinya kita perempuan pun berhak nyari ilmu. Rasul bersabda, yang namanya nyari ilmu
walaupun sampai negeri Cina. Yang namanya hanya ilmu kewajiban laki-laki dan perempuan. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'alakumul arda zalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihir nusur. Dialah Allah yang menciptakan bumi zalulan, yang mudah dijelajahi. Jelajahi oleh kalian semua alam dunia, cari ilmunya, cari rezekinya, makan sebagiannya, kalian kembali kepadaku. Pelajaran yang kita ambil dari Al-Mulk ayat 15 bahwa di alam dunia ini baik kalian yang laki-laki maupun kalian yang perempuan wajib belajar, cari ilmu keliling dunia, wajib bekerja mencari rezeki keliling dunia. Kalian kembali kepadaku. Tenaga yang diberikan oleh Allah, umur yang diberikan oleh Allah dipakai di jalan yang Allah ridhoi. Anda lihat hadis Nabi mengatakan, tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya 5 perkara. 1. Kemanakan umurmu? 2. Kemanakan masa mudamu? 3. Dari mana kekayaanmu? Kemanakan kekayaanmu? 4. Dari mana ilmumu? Kemanakan ilmumu? Yang nomor 5, Masya Allah, dikemanakan seluruh hidupmu? Oleh karena itu, para sahabat insan SIG, saya mengajak Anda laki-laki ke, Anda perempuan ke, manfaatkan waktu sebaik-baiknya buat belajar, mencari ilmu, mencari rezeki. Kata Allah sampai keliling dunia. Apalagi Anda yang kerjanya cuma lokal. Masya Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 8, wa wajadaka ailan fa'agna. Bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan? Aku berikan engkau kekayaan. Apa sih makna ayat ini? Maksudnya pada saat itu Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan hanya pegawai dari Siti Hadijah. Menikah dengan Siti Hadijah artinya tidak salah bos yang kaya raya menikah dengan anak buahnya. Artinya tidak salah istrinya lebih tua, suaminya lebih muda. Artinya tidak salah orang kaya perempuan, suaminya tidak kaya. Pada saat itu maaf. Namun dengan kudrat irodat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasul pun menjadi orang kaya. Cuman kayaknya beliau tidak buat kebutuhan sendiri, namun kebutuhan umat banyak. Sejarah mengatakan bahkan kalau seandainya ada orang yang nitip untuk fakir miskin, beliau tidak mau titipan harta buat orang lain tadi sampai menginap di rumahnya. Bahkan Siti Aisyah ketika Rasul memotong seekor kambing, Rasul bilang, sini daging-dagingnya. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kita kebagian apa? Rasul bilang kita cukup tulang belulang, kita bikin sayur biar orang-orang miskin kita bagi dengan daging. Pelajaran lagi insan SIG buat kita. Kalau kita punya apa-apa, berbagi dengan orang lain, jangan sayang. Kita mohon kepada Allah. Toh rezeki yang datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan kepada orang lain dengan niat karena Allah. Kita lihat hebatnya Siti Aisyah. Suatu ketika dia pernah menjadi seorang panglima perang ketika perang Onta. Pelajaran buat kita, perempuan pun boleh jadi seorang pemimpin selama dia punya kemampuan dan punya kemauan. Jangan berkecil hati, jangan Anda memperalat. An-Nisa ayat 34 yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini hanya masalah rumah tangga. Anda lihat sampai di ujung ayat, masalah keluarga. Tapi masalah di luar sana, kalau kita perempuan punya kemampuan, punya kemauan, yuk bergerak dan berjuang. Anda lihat bagaimana hebatnya Ummu Salamah. Anda lihat bagaimana hebatnya perempuan yang bernama Robiah Al-Adawiyah. Anda lihat bagaimana hebatnya gurunya Imam Syafi'i. Seorang perempuan di antaranya yang bernama Sayyidah Sakinah.
Anda lihat Asyifa, seorang perempuan yang sangat cerdas di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Saking cerdasnya Asyifa diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi kepala pasar kota Madinah yang sangat luas, bahkan yang dipimpin oleh Asyifa banyak laki-laki. Oleh karena itu, yuk jadi seorang perempuan jangan menghina diri. Jadi seorang perempuan jangan mengecilkan diri. Jangan merasa kita tidak berharga karena Allah telah menghargai kita. Tapi tentu dengan modal yang utama, ilmu pengetahuan agama, itulah yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat kita, insya Allah. Pemirsa, ini sejarah tentang kehidupan Siti Aisyah. Hanya sedikit saja, waktu kita sangat terbatas. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.